Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berjudul analisis dampak lingkungan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar Suryadi Siringoringo dengan akhir NIM 010. Lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadan Lubis dengan NIM 013. Perkenalkan, saya Junai Fajar dengan NIM 40. Perkenalkan, saya Juliana dengan akhir NIM 019. Perkenalkan, nama saya Hanum April Maulidina dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Novela Priani dengan NIM 044. Setelah perkenalan, kita lanjut dengan pemaparan materi tentang analisis dampak lingkungan. Mungkin dari latar belakang dulu ya. Latar belakang AMDAL itu adalah alat penting dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sambil mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam artian, AMDAL ini artian lainnya sebagai bahan evaluasi yang mendalam untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai dampak-dampak penting yang mungkin timbul dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Adapun tujuan dari AMDAL ini yaitu untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat berjalan secara berkelanjutan. AMDAL melibatkan berbagai aspek seperti kualitas udara, air, tanah, flora, fauna, serta kesehatan masyarakat, sehingga diharapkan setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab dan seimbang antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, dasar hukum dan peraturan AMDAL di Indonesia. Dasar hukum mengenai AMDAL di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH memberikan dasar hukum utama untuk pelaksanaan AMDAL. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup mengatur lebih lanjut persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin lingkungan termasuk pelaksanaan AMDAL. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk mekanisme pelaksanaan AMDAL. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun juga terkait dengan AMDAL karena mengatur tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun yang dapat dihasilkan oleh berbagai usaha dan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran AMDAL. Yang pertama, fungsi dan peran AMDAL adalah satu, sebagai alat untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada sebagai sarana pencegahan, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Beberapa fungsi AMDAL dalam hal ini adalah A. Menyediakan informasi yang jelas tentang rencana kegiatan atau usaha beserta dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. B. Menampung informasi dan aspirasi masyarakat terkait rencana pendirian suatu usaha atau kegiatan industri. C. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemilik atau pendiri usaha dan masyarakat antisipasi dampak dan pengelolaan lingkungan. D. Mencegah potensi kerusakan sumber daya alam terutama yang tidak dapat diperbarui. E. Mencegah dampak samping pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lain, aktivitas proyek lain dan masyarakat. Dan F. Mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek yang memerlukan AMDAL. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing aspeknya. Yang pertama yaitu aspek fisik yang mencakup analisis terhadap kondisi geografis, topografi, hidrologi, dan kondisi tanah di lokasi proyek.
Lalu selanjutnya ada aspek kimia yang melibatkan evaluasi potensi pencemaran kimia baik di udara, air, maupun tanah. Selanjutnya ada aspek biologi yang mencakup penilaian terhadap dampak proyek pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi yang mengkaji dampak kegiatan proyek terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya yang terakhir aspek sosial budaya yang mempertimbangkan dampak proyek terhadap nilai-nilai, tradisi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Dokumen-dokumen AMDAL. Yang pertama yaitu kerangka acuan. Kerangka acuan ini adalah dokumen awal yang mendefinisikan tujuan studi AMDAL, metodologi yang akan digunakan, serta aspek lingkungan yang. Lalu ada analisis dampak lingkungan. Itu dokumen utama yang menganalisis dampak lingkungan potensial dari proyek. Itu ada rencana pengelolaan lingkungan atau RKL yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Selanjutnya ada rencana pemantauan lingkungan atau RPL yang mencakup penetapan parameter pemantauan, penyusunan metodologi pengambilan sampel dan analisis data, serta penyusunan mekanisme pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif yang memberikan gambaran keseluruhan studi AMDAL kepada pihak berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, bentuk yang mudah dipahami. Yang terakhir ada dokumen persetujuan lingkungan yang merupakan bukti bahwa proyek telah memenuhi persyaratan AMDAL dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah dilaksanakan. Contoh studi kasus AMDAL yang pertama adalah pembangunan pabrik semen PT XYZ. PT XYZ berencana untuk membangun pabrik semen di Kabupaten ABC. Proyek ini memerlukan AMDAL untuk mengevaluasi dampak-dampak potensial yang mungkin timbul terhadap lingkungan sekitar. Dalam studi AMDAL, tim ahli lingkungan melakukan analisis terhadap berbagai aspek seperti kualitas udara, kualitas air, kebisingan, serta flora dan fauna di sekitar lokasi proyek. Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas. Berdasarkan hasil AMDAL, PT XYZ menyusun RKL yang mencakup langkah-langkah mitigasi seperti pengolahan air limbah, serta penghijauan di sekitar area pabrik untuk mengurangi dampak debu. Yang disusun oleh PT XYZ mencakup rencana pemantauan kualitas udara dan air secara berkala, pelaporan hasil pemantauan kepada pihak berwenang, serta evaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil. Baik, kesimpulan kita dapat yaitu analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan bagian utama dari AMDAL, berfokus pada evaluasi menyeluruh dari potensi dampak signifikan proyek terhadap lingkungan hidup. Dampak utama AMDAL merinci dampak spesifik yang diidentifikasi sebagai dampak signifikan dari proyek yang direncanakan. Dampak ini bisa mencakup aspek fisik seperti tanah, udara, air, biologi seperti flora dan fauna, serta aspek sosial ekonomi dan budaya yang berpengaruh langsung pada lingkungan proyek dan sekitarnya. Secara keseluruhan untuk memberikan panduan mengenai apakah proyek dapat dilanjutkan dengan kondisi yang sudah diidentifikasi dan mitigasi yang disarankan, atau apakah perlu perubahan signifikan agar tetap selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. Presentasi dari kelompok kami, jika ada kekurangan kata atau pengucapan kalimat, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.